I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 11/4 akan memberikan contoh kampanye konservasi fauna darat. Selamat menyaksikan. Di balik kekayaan hayati ini, Indonesia alih fungsi justru dan juga negara perburuan dengan menjadi mamalia ancaman yang utama terancam kelestarian punah. habitat Burung kakak tua jambul kuning Burung kakak tua Raja Hitam menetas pada 21 Desember 2018 Inilah 38 burung kakak tua jambul kuning, jambul putih, dan kakak tua raja yang direhabilitasi di kandang transit Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Pekanbaru. Halo semuanya, apa pendapat kalian mengenai berita barusan? Diberitakan bahwa satwa endemik khas Indonesia yang terancam punah tidak lepas dari campur tangan manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ada berbagai satwa langka yang sering diberitakan oleh media, kita sebut saja harimau Sumatera dan burung kakak tua. Bagaimanakah pembahasan mengenai hal tersebut? Yuk kita bahas di video kita berikut ini. Akhir-akhir ini, kepunahan spesies langka menjadi topik hangat di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Berbicara tentang kepunahan, apakah kita sudah mengerti tentang kepunahan yang sesungguhnya? Yuk kita bahas, apa sih kepunahan itu? Kepunahan merupakan kondisi hilangnya atau habisnya populasi atau spesies makhluk hidup di dalam suatu ekosistem habitat di bumi. Bisa karena faktor alam, biologis, maupun manusia. Namun, kepunahan ini sangat jarang ditemui dari faktor biologis. Faktor utamanya adalah manusia. Keanekaragaman hayati yang ada di permukaan bumi ini bukanlah sesuatu yang bersifat bekal. Artinya, setiap saat dapat mengalami perubahan, terutama dalam hal jumlahnya. Dalam kenyataannya, keanekaragaman hayati di negara kita ini dapat mengalami perubahan yang cenderung berkurang, dan mungkin pada suatu ketika tinggal memungkinkan dapat jenis tumbuhan dan hewan saja. Hilangnya keanekaragaman hayati di suatu wilayah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, hilangnya habitat, yang kedua, pencemaran tanah, air, dan udara. Yang ketiga, perubahan iklim. Yang keempat, eksploitasi tanaman dan hewan. Yang kelima, adanya spesies pendatang. Dan yang terakhir, industrialisasi pertanian dan hutan. Penurunan keanekaragaman hayati biasanya dicegah dengan cara melakukan pelestarian atau konservasi. Konservasi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama konservasi in situ, yaitu pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya dengan mendirikan cagar alam, taman nasional, dan taman hutan raya. Yang kedua, konservasi ex situ, yaitu usaha pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya seperti mendirikan taman safari, kebun raya, dan kebun binatang. Adapun hewan yang sudah punah adalah burung kakak tua atau Probosciger atermerius.
Kakatua hitam atau kakatua mengerami telurnya di rongga pohon. Kebakaran menjadi penyebab penting pemusnahan sarang dan habitatnya. Dan penambangan maksiat juga menjadi penyebab penting lain ancaman bagi kelestarian satwa dan pemburuan. Cara melestarikan hewan burung kakatua. Yang pertama, jangan memburu secara liar. Yang kedua, menjaga habitatnya. Yang ketiga, membuat tim untuk menjaga populasi di hutan. Populasi harimau Sumatera tersisa hingga 400 ekor. Harimau Sumatera terancam punah karena adanya pemburuan liar dan perdagangan ilegal. Alat yang digunakan pemburu adalah jerat yang untuk digunakan sebagai berburu. Selain itu, harimau Sumatera terancam punah karena adanya lahan pertanian dan lahan tempat penduduk. Cara melestarikan harimau Sumatera adalah membuat edukasi dan sosialisasi, membuat penangkaran, membuat dukungan pelestarian lingkungan, dan papan larangan. Ayo kita jaga ekosistem hewan agar tetap lestari. Sekian video dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf.